Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmita Jannah, mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2022, gelombang 1, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Makassar dengan NPM 2290224850034 PGSD 002. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif 1 di SD. Dimulai dari topik 1, telaah perencanaan pembelajaran dan perencanaan asesmen untuk pendidikan di SD. Mencakup pembelajaran paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru, guru memiliki kebebasan dalam merumuskan rencana pembelajaran dan asesmen yang akan dilakukan untuk mengukur hasil belajar peserta didik. Proses pembelajaran paradigma baru dilakukan melalui rangkaian tahapan yang dimulai dari pemetaan standar kompetensi, perencanaan proses, dan perencanaan asesmen. Dalam pembelajaran paradigma baru dikenalkan suatu konsep berupa profil pelajar Pancasila yang memiliki peran sebagai petunjuk arah dan menjadi pedoman dalam menentukan kebijakan dan pembaharuan sistem pendidikan di Indonesia, termasuk di dalamnya perencanaan pembelajaran dan asesmen. Nah, selanjutnya implementasi culturally relevant teaching di lingkungan kelas. Implementasi CRT ini akan menjadi efektif di lingkungan kelas jika guru dapat membangun kesadaran budaya yang didapat dari pengalaman peserta didik. Guru tidak menyimpang dari kurikulum dalam hal standar yang diajarkan, tetapi sangat memperhatikan bagaimana budaya peserta didik dapat dimasukkan ke dalam pelajaran sehingga lebih sesuai dengan mereka. Nah, selanjutnya perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran dan asesmen. Mencakup 1. Menganalisis capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran ini mengacu pada kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik. Artinya, capaian pembelajaran dimaksudkan untuk menyusun tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. 2. Merencanakan dan melaksanakan asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik dapat dikatakan sebagai evaluasi awal terhadap kemampuan atau kompetensi awal peserta didik yang dapat mengarahkan guru dalam menemukan sejauh mana peserta didik telah memiliki pengetahuan terhadap materi yang akan dipelajari. 3. Mengembangkan modul ajar. Guru dan sekolah sebagai satuan pendidikan dapat menggunakan berbagai strategi untuk mengembangkan modul ajar, namun modul ajar yang dihasilkan harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan aktivitas pembelajaran dalam modul ajar sesuai dengan prinsip pembelajaran dan asesmen. 4. Menyesuaikan proses pembelajaran dengan tahap capaian dan karakteristik peserta didik. Modul ajar perlu dilengkapi dengan petunjuk penyesuaian terhadap tahap capaian dan karakteristik peserta didik. Kemudian, langkah berikutnya dalam menyesuaikan pembelajaran dapat dilakukan oleh guru terkait pada aspek penyesuaian ruang lingkup materi pembelajaran, penyesuaian proses pembelajaran, penyesuaian produk hasil belajar, dan penyesuaian lingkungan belajar. 5. Merencanakan, melaksanakan, dan mengolah asesmen formatif dan sumatif. Asesmen adalah upaya untuk mengumpulkan dan mengolah informasi dalam upaya mengidentifikasi kebutuhan belajar, perkembangan dan capaian atau hasil belajar peserta didik. Berdasarkan fungsinya, asesmen dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu asesmen sebagai proses pembelajaran, asesmen untuk proses pembelajaran, dan asesmen hasil belajar.
6. Melaporkan hasil belajar. Guru melaporkan hasil belajar peserta didik biasanya dalam bentuk buku rapor. Selain itu, laporan hasil belajar dapat juga berupa portofolio, diskusi, konferensi antara guru, peserta didik dan orang tua, dan pameran karya. 7. Mengevaluasi pembelajaran dan asesmen. Pada tahap ini dilakukan refleksi dengan tujuan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan dari kegiatan pembelajaran dan asesmen yang telah dilakukan. Sejauh mana tingkat capaian pembelajaran telah tercapai dengan baik dan sebagainya. Selanjutnya topik 2, implementasi prinsip dan strategi pembelajaran paradigma baru dalam perencanaan pembelajaran dan asesmen untuk SD. Mencakup konsep pembelajaran paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Selanjutnya, perencanaan pembelajaran paradigma baru dan asesmen yang efektif untuk mengukur capaian belajar peserta didik. Terdapat 5 prinsip pembelajaran pada pembelajaran paradigma baru sesuai dengan panduan pembelajaran dan asesmen. Yang pertama, merancang pembelajaran berdasarkan tahap perkembangan dan tingkat capaian dari hasil belajar peserta didik. Yang kedua, merancang dan melaksanakan pembelajaran untuk membangun kapasitas pembelajar yang melekat sepanjang hayat. 3. Proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi serta karakter murid secara holistik. Selanjutnya, asesmen yang efektif. Dalam melakukan asesmen yang efektif, guru harus memperhatikan prinsip cara yang tepat dan efisien untuk membuat asesmen. Yang pertama, harus memperjelas tujuan asesmen yang akan dilakukan. Yang kedua, persiapkan alat atau perlengkapan yang dibutuhkan. Yang ketiga, siapkan dokumen pendukung. Dan 4, koordinasi atau komunikasi dengan pihak yang terkait. Selanjutnya topik 3 terkait analisis capaian pembelajaran berdasarkan karakteristik peserta didik anak usia sekolah dasar. Mencakup pentingnya asesmen diagnosis di awal pembelajaran. Asesmen diagnostik memiliki peranan penting karena bertujuan untuk mendiagnosis kemampuan dasar peserta didik dan mengetahui kondisi awal peserta didik. Dengan begitu, guru dapat memetakan kemampuan peserta didik di kelas secara cepat serta mengidentifikasi tingkat kepahaman peserta didik pada pelajaran. Nah, lingkungan belajar mendukung pembelajaran berdiferensiasi yang berpengaruh terhadap karakteristik peserta didik. Hal yang harus dilakukan oleh guru antara lain melakukan pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan 3 aspek, yakni kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar peserta didik. Nah, selanjutnya penyusunan perangkat ajar kurikulum paradigma baru. Dalam penyusunan perangkat ajar tersebut, guru harus memperhatikan 7 tahapan perencanaan pembelajaran dan asesmen. Apa sajakah itu? Yang pertama, 1. Menganalisis capaian pembelajaran untuk menyusun tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Yang kedua, perencanaan dan pelaksanaan asesmen diagnostik. 3. Mengembangkan modul ajar. 4. Penyesuaian pembelajaran dengan tahap capaian dan karakteristik peserta didik. Yang kelima, perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan asesmen formatif dan sumatif. 6. Pelaporan kemajuan belajar. Dan 7. Evaluasi pembelajaran dan asesmen. Nah, kemudian karakteristik peserta didik dalam analisis capaian pembelajaran ini mencakup etnik, kultural, status sosial, minat, perkembangan kognitif, kemampuan awal, gaya belajar, motivasi, perkembangan emosi, perkembangan sosial, perkembangan moral dan spiritual, dan perkembangan motorik. Selanjutnya topik 4 terkait lingkungan kelas yang aman
nyaman dan berpihak pada ekosistem pembelajaran. Lingkungan belajar yang nyaman dan kondusif akan membuat waktu belajar peserta didik lebih efektif dan efisien. Bagaimana tidak, ketika belajar dengan suasana hati yang senang, otak akan lebih mudah menyerap materi. Guru, sekolah, dan pedagogik sebagai pendukung. Artinya, guru sebagai pendukung kelas, sekolah sebagai pendukung ekosistem pembelajaran, dan pedagogik sebagai pendukung lingkungan yang berpihak pada peserta didik. Selanjutnya, kurikulum sebagai pendukung hasil belajar, dan asesmen mencakup asesmen sumatif dan asesmen formatif. Selanjutnya, topik 5 terkait implementasi prinsip dan strategi pembelajaran paradigma baru dalam pelaksanaan pembelajaran dan asesmen yang efektif di SD. Mencakup melaksanakan asesmen formatif pada peserta didik SD secara efektif dan efisien dalam pembelajaran jarak jauh blended. Kemudian, prinsip pembelajaran mencakup prinsip pembelajaran yang dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas peserta didik untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. 2. Proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakteristik peserta didik secara holistik. Yang ketiga, pembelajaran yang relevan, yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai konteks, lingkungan, dan budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra. Selanjutnya, prinsip asesmen. 1. Asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, fasilitasi pembelajaran. 2. Asesmen dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen tersebut dengan keleluasaan. 3. Asesmen yang dirancang secara adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya. 4. Laporan kemajuan hasil belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif. 5. Hasil asesmen yang digunakan oleh peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan atau orang tua wali untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Selanjutnya, topik 6 terkait laporan praktik pembelajaran dan asesmen yang efektif dalam konteks pendidikan di SD mencakup capaian pembelajaran, target kurikulum, dan praktik pembelajaran dengan pengembangan profesi guru. Mengembangkan kemampuan keprofesionalan sebagai guru yang memiliki tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik yang dilakukan dalam setting autentik atau real teaching di sekolah mitra. Selanjutnya, topik 7 terkait refleksi praktik pembelajaran dan asesmen dalam konteks pendidikan SD. Refleksi dalam pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan dalam proses belajar mengajar dalam bentuk penilaian tertulis dan lisan oleh guru untuk peserta didik dan oleh peserta didik untuk guru untuk mengekspresikan kesan konstruktif, pesan, harapan, dan kritik terhadap proses pembelajaran. Selanjutnya, langkah-langkah melakukan refleksi dalam praktik pembelajaran asesmen adalah 1. Peserta didik mengungkapkan segala bentuk rasa dan kesan setelah pembelajaran dipresentasikan. 2. Peserta didik didorong untuk dapat mengungkapkan segalanya dengan jujur dan terbuka. 3. Peserta didik mengungkapkan apa saja hal positif dan negatif dari aktivitas pembelajaran. 4. Peserta didik memberikan apa saja yang diinginkan dan diharapkan pada aktivitas pembelajaran selanjutnya. 5. Peserta didik bisa memberikan pesan yang pribadi kepada guru apakah kritik dan saran yang mereka ungkapkan bisa dipublikasikan atau tidak. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.